Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi kuartil. Kuartil ada 3 macam, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, sama kuartil atas. Kuartil sendiri itu memiliki pengertian pembagian data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi logika yang kita gunakan untuk mencari kuartil itu begini. Ini data urut dari yang mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian tengah-tengah data, pembagian data menjadi 2 besar, 2 kelompok besar ini. Tengah-tengah data namanya median. Median itu disebut juga dengan kuartil tengah atau Q2. Kalau lambangnya Q2, kuartil tengah. Atau ada yang nulisnya lambangnya K2, kuartil 2 juga bisa. Oke. Sedangkan dibagi lagi datanya di tengah-tengah antara data tengah sama yang kecil sendiri ini namanya Q1, kuartil pertama, bisa juga K1. Kuartil pertama itu juga disebut juga kuartil bawah. Kemudian pembagian di sini namanya Q3 atau kuartil atas. Nah, ini menjadi 4 kelompok besar. Logikanya begitu. Kalau secara analitik atau hitung-hitungan bagaimana? Nih, Q1, letak Q1 ya, nih letak untuk letaknya. Q1 sama dengan 1/4 dikalikan N plus 1, dimana N itu jumlah datanya atau banyak datanya berapa. Kemudian 1/4 itu dari memang 1/4 pembagiannya 1/4 data tadi. Sedangkan Q2 letaknya adalah data di 2/4 atau setengah kali N plus 1. Kemudian ini Q2 ya. Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Oke, Q1, Q2, Q3. Terus prakteknya seperti ini ya, yang bedakan cuma ini, Q1 ya 1/4, kalau Q2 setengah atau 2/4, kalau Q3 3/4. Aslinya ini 2/4 gitu aslinya, cuma disederhanakan menjadi setengah. Oke, praktek untuk mencari letaknya ini bagaimana? Oke, sekarang kita jawab nomor 1. Kita urutkan dulu datanya. Jadi untuk mencari kuartil, mencari median, itu datanya harus urut mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Nomor 1, datanya saya urutkan di bawah sini aja. Yang mulai paling kecil ada 28 paling kecil. Saya coret biar enggak salah. 28, kemudian 29 enggak ada 31 berikutnya 31 ada lagi enggak ada. 32 hanya satu ini. Kemudian 33 ada ini. 34 ini 34. 35 ada 1 2 3 1 2 3. 36 ada ini. 37 39. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sudah. Sekarang secara analitik atau hitung-hitungannya biar pas ya, kita lakukan perhitungan untuk mencari Q1. Q1 sama dengan 1/4 kali N plus 1. N nya adalah ini, N sama dengan 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti 1/4 dikalikan 11 plus 1.
1/4 dikalikan 12 berarti sama dengan 3. 12 bagi 4 itu 3. Itu Q1 nya. Berarti letaknya di data ketiga. Itu adalah Q1, datum ketiga. Untuk Q2 berarti setengah tadi N+1, setengah kali 11 plus 1, setengah kali 12 berarti sama dengan 6. Untuk Q3 nya 3/4 dikalikan N+1, 3/4 dikalikan 11 tambah 1 tadi 12. 12 bagi 4 itu 3 kali 3 9. Letaknya di data Q1, letaknya di datum ketiga. Berarti kita cek 1 2 3 lah, ini dia Q1. Berarti Q1 sama dengan 32. Lalu Q2 nya letaknya di data ke-6 atau datum ke-6, X6. 3 ya, 4 5 6 ini. Q2 sama dengan 35 itu, kemudian ini ke-9, datum ke-9. Nah, ini 6 7 8 9 ini. Q3 sama dengan 36. Nah, itu cara untuk menentukan kuartilnya. Kalau kita cek lagi, pas dia tengah-tengah antara ini data, rentang data ini. Di kirinya ada 1 2 3 4 5. Oke, di kanannya juga 1 2 3 4 5. Tengah-tengahnya ada lagi 2. Lalu Q1 kanan kirinya ada 2, ini ada 2 juga sebelum melalui tengah. Itu Q1. Kemudian kalau Q3 kirinya 2, kanannya juga 2. Ini kalau angkanya 11 atau angkanya yang bisa dibagi 4 memang mudah untuk letaknya. Letak kuartilnya mudah. Nah, terus bagaimana untuk mencari yang enggak pas dibagi 4 ini? Soal berikutnya. Ini saya hapus dulu. Kita urutkan soal berikutnya, mulai dari yang terkecil dulu. Ada 4 di situ. Oke, 4, kemudian ada angka 6, ada 8, 8-nya 2, ada 9, 9-nya 2, kemudian 10-nya 2, lalu 12-nya ada 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas 10. Nah, sekarang Q1. N-nya sama dengan 10 ya. Q1 berarti sama dengan 1/4 N+1. 1/4 kali 10 tambah 1 berarti 1/4 kali 11. Nah, 1/4 kali 11 kan berarti dia koma, desimal. Terus bagaimana ini? 11 bagi 4 itu adalah 3. Pakai pecahan campuran, kalau 3/4. Enggak sampai 3 ya. 2 3/4 kok 3. 11 dibagi 4 dapat 2 8, sisanya 3, berarti 2 3/4. 2 3/4. Nah, terus Q1 nya bagaimana? Kalau 2 3/4 itu Q1 berarti letaknya, ini letak ya, lagi-lagi ini letak, berarti berada pada datum kedua ditambah 3/4 ini dikalikan data ketiga atau datum ketiga dikurangi datum kedua.
Kalau ini 2 berarti ini 3 kurangi 2. Kalau ini 4 berarti 5 kurangi 4. Kalau 9 berarti 10 kurangi 9 ditambah 3/4 nya. Oke, sekarang berarti Q1 nya berapa? Kita cek Q1 nya. Datum kedua 1, 2 berarti dia 6. Ditambah ini 6 ya, datum kedua 1, 2. Ditambah 3/4 kali datum ketiga kurangi ke-2. 3/4 dikali 8 min 6. Karena datum ketiganya 8, keduanya 6. Nih. 6 ditambah 3/4 kali 2. 3/4 kali 2 3/2 atau 1/2. 6 ditambah 2 ya, 3/2 itu 1/2. 1,5 gini boleh. Berarti 7,5. Nah, berarti Q1 nya nilainya adalah 7,5. Tidak sama dengan yang tadi, tidak ada angkanya di sini. 7,5. Itu adalah Q1. Terus Q2 bagaimana? Hampir sama dengan ini. Cara berpikirnya hampir sama. Q2 berarti dia 2/4 atau setengah ya tadi, kali N plus 1. Q2 sama dengan setengah kali 11. 11 bagi 2 itu 5,5 atau 5,5. Berarti Q2 itu berarti datum ke-5 ditambah setengah kali datum ke-6 kurangi ke-5. Ngerti ya? Jadi 11 bagi 2 kan 5,5 atau 5,5. Berarti dia letaknya ini 5-nya ini. Nah, gini. Datum ke-5 ditambah setengahnya ini dikalikan datum ke-6 dikurangi datum ke-5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Jadi ini 9 ditambah setengah kali datum ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya 9. Datum ke-5 nya juga 9. Berarti ini 9 dikurangi 9. 0, 0 kali setengah 0. Berarti Q2 adalah 9. Oke. Lalu Q3, ini saya hapus. Q3 3/4 kali N plus 1. 10 plus 1 berarti 11. 3/4 dikalikan 11. 11, 33 bagi 4 berarti 8/1. Oke, 33 dibagi 4, 32 itu 8, sisanya 1/4. Berarti Q3 itu berada pada datum ke-8 ditambah 1/4 datum ke-9 dikurangi datum ke-8. Delapan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-nya itu 10, 9-nya 12. 10 datum ke-9-nya 12. 10 ditambah 1/4 kali 2. 1/4 kali 2 itu setengah, 0,5. 10 ditambah 0,5 berarti 10,5. Berarti Q3 nya adalah 10,5. Nah, tidak pas di sini angkanya. Tapi begini. Jadi kalau misalkan yang manual tadi ambil tengah-tengahnya, kemudian itu ada kelemahannya. Kelemahannya ketika memang nggak pas, datanya nggak pas. Ketika nggak pas, akan kesulitan angkanya berapa itu nggak pas. Tapi kalau analitik begini atau secara hitung-hitungan begini akan pas. Nih, Q3 nya 10,5, Q2 9, Q1 7,5. Soal berikutnya nomor 3 ini saya hapus. Atau kalau sudah paham caranya begitu. Untuk soal nomor 3 sama nomor 4 ini koma-komaan. Silakan dicoba kalau misalkan pengen menanyakan untuk
kuartil. Kalau belum jelas itu bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.